Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Nah, kali ini saya akan membahas soal-soal teknis terbaru seperti itu. Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkaitan dengan tes P3K. Nah, teman-teman, di masa pandemi seperti ini saya berharap teman-teman selalu sehat ya. Bagi yang sakit semoga cepat sembuh, bagi yang sehat semoga selalu sehat ke depannya agar bisa mempersiapkan tes P3K dengan baik. Kita langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama, strategi pembelajaran yang mengkombinasikan antara inquiry dengan expository adalah, nah jawabannya adalah yang D ya teman-teman, jadi pendekatan field psychology. Nah di sini sudah saya ambilkan dari modul pedagogi. Jadi ini kemungkinan keluar di mapel PGSD atau kewarganegaraan seperti itu karena memang modulnya ada di sana. Jadi bagi kalian yang ingin melihat modulnya silakan, linknya ada di deskripsi video ya teman-teman. Jadi di sini dikatakan bahwa pendekatan field psychology itu adalah strategi pembelajaran yang mengkombinasikan antara keduanya ya teman-teman, inquiry dengan expository. Jadi melalui pendekatan inquiry, siswa itu dapat termotivasi untuk belajar secara kontekstual sesuai dengan gejala-gejala yang terjadi, yang kemudian guru bersama peserta didik akan mencari solusi atau jawabannya. Nah, kalau expository-nya itu pembelajaran pendidikan kewarganegaraan itu bisa lebih bermakna dengan penyampaian materi secara optimal melalui materi-materi faktual dan aktual ya teman-teman. Jadi dikombinasikan antara keduanya itu yaitu dengan pendekatan field psychology ya teman-teman. Soal nomor 2, Pak Sugi akan mengembangkan kreativitas dengan meningkatkan kemampuan berpikir divergen. Beliau memberikan sebuah masalah. Apa yang akan kamu lakukan kalau minyak bumi sudah tidak ada lagi di muka bumi? Siswa diminta menuliskan beberapa alternatif jawaban yang harus menjadi fokus perhatian Pak Sugi adalah. Nah, di sini mengenai berpikir divergen baru saja saya bahas di video sebelumnya ya teman-teman. Namun memang soalnya agak berbeda. Untuk mengingatkan kalian kembali dan bagi yang belum nonton juga, ini adalah pengertian dari berpikir secara divergen ya teman-teman, atau disebut juga lateral. Jadi guru itu akan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapat sebanyak mungkin ya teman-teman, tanpa memikirkan bahwa pendapat yang disampaikan itu benar atau salah. Jadi memberikan jawaban yang berbeda antara siswa satu dan lainnya, memberikan beberapa alternatif pemecahan masalah yang ditanyakan misalnya, dan memberikan gagasan-gagasan yang berbeda atau baru ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di soal yang tadi, berarti di sini tidak peduli pendapat siswa itu benar ataupun salah ya teman-teman, yang penting mereka bisa bebas mengemukakan pendapat. Nah, kita lihat di sini yang B berarti ini tidak tepat ya teman-teman, karena yang menjadi fokus utama itu bukan jawaban tepat ya teman-teman. Jadi tidak peduli anak itu menjawab dengan benar atau menjawab dengan salah, yang penting mereka itu bisa mengemukakan pendapat dengan bebas ya teman-teman. Kita lihat di sini yang C juga tidak ya teman-teman. Jadi semua siswa, jadi tidak peduli siapa peserta didiknya, yang baik yang pintar maupun yang medium misalnya, atau yang kurang dan lain sebagainya. Juga jawaban yang berkualitas juga tidak dilihat di situ ya teman-teman. Yang penting mereka mau berpendapat seperti itu. Juga jawaban ilmiah. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi banyaknya alternatif jawaban yang mereka kemukakan. Karena memang mereka dituntut untuk berpendapat ya teman-teman, tidak peduli pendapatnya itu benar atau salah, seperti itu. Soal nomor 3. Menurut Gagne, pengalaman belajar yang diperoleh melalui analisis suatu objek dengan memperhatikan ciri-ciri spesifik adalah, nah ini jawabannya adalah diskriminasi ya teman-teman. Sebentar lagi akan saya jelaskan dari masing-masing opsi di situ. Jadi kalau dari belajar isyarat dulu ya teman-teman, jadi sinyal seperti itu, signal learning, dapat diartikan bahwa sebagai proses penguasaan pola-pola dasar perilaku bersifat tidak sengaja dan tidak disadari tujuannya. Nah, itu berkenaan dengan tanda atau isyarat ya kalau belajar isyarat ini teman-teman. Nah, di situ sudah saya cetak tebal seperti itu. Nah, misalnya isyaratnya itu
Melihat wajah ibu menimbulkan rasa senang. Jadi wajah ibu di sini merupakan isyarat yang menimbulkan perasaan senang. Begitupun dengan melihat ular atau ulat menimbulkan rasa jijik. Jadi itu juga isyarat untuk menimbulkan perasaan tertentu ya teman-teman. Jadi berdasarkan tanda atau isyarat. Nah, kalau belajar asosiasi verbal. Jadi itu belajar melalui dengan menghubungkan suatu kata dengan suatu objek yang mereka lihat ya teman-teman, yaitu berupa benda. Jadi misalnya mereka melihat bola, jadi mereka akan mengatakan bola. Jadi dengan kata dan juga bendanya yang mereka lihat ya teman-teman, itu merupakan asosiasi verbal. Jadi berdasarkan kata. Nah, kalau diskriminasi itu belajar membedakan ya teman-teman. Jadi di situ membedakannya berdasarkan kesamaan dan ciri-ciri tertentu. Jadi ciri-ciri tertentu di sini bisa ciri-ciri spesifik. Nah, contohnya seperti apa? Nah, misalnya seseorang bisa membedakan manusia satu dengan yang lainnya. Misalnya teman A dan B, padahal sama-sama orang, tapi mereka bisa membedakan antara keduanya seperti itu. Jadi mereka itu melakukan diskriminasi. Nah, selanjutnya itu tahap selanjutnya dari belajar diskriminasi itu adalah belajar konsep. Jadi berdasarkan ciri-ciri tersebut mereka membentuk suatu pengertian atau konsep ya teman-teman. Jadi kalau masih ciri-ciri itu adalah di tahap membedakan. Namun kalau sudah dari ciri-ciri spesifik tersebut sudah dibentuk suatu konsep, itu sudah masuk ke belajar konsep. Kalau aplikatif di situ menghubungkan konsep yang satu dengan yang lainnya ya teman-teman. Jadi kalau untuk soal yang tadi itu adalah diskriminasi. Jadi hanya memperhatikan ciri-ciri spesifik namun tidak membentuknya menjadi sebuah konsep seperti itu. Jadi itu masuk ke yang A. Soal nomor 4, keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai. Nah, di situ ya teman-teman, kita lihat kata kuncinya adalah memecahkan masalah. Kalau critical thinking ini adalah berpikir kritis. Kalau transfer knowledge ini kan mentransfer pengetahuan ya teman-teman. Kalau creative thinking ini berpikir kreatif, di sini problem solving, jadi memang memecahkan masalah ya teman-teman. Jadi berdasarkan kata kunci memecahkan masalah, maka ini masuk kepada problem solving. Jadi di sini juga saya akan berikan berdasarkan modul ya teman-teman, bahwa kalau yang menurut pendapat Brookhart, jadi memang hanya ada 3 kategori ya teman-teman, yaitu sebagai transfer, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Jadi tadi yang creative thinking ini tidak ada kalau menurut ini. Nah, di situ yang maksudnya kemampuan memecahkan masalah ya teman-teman. Jadi di situ peserta didiknya itu dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam belajar maupun kehidupan mereka seperti itu. Jadi hanya ada 3 kalau menurut Brookhart. Jadi bahwa HOTS itu hanya didefinisikan berdasarkan 3 kategori ya teman-teman. Jadi kalau yang ilustrasinya di soal itu masuk ke problem solving. Soal nomor 5. Berikut bukan merupakan contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah. Nah, di sini yang diminta adalah yang bukan ya teman-teman. Mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berarti yang diminta adalah yang LOTS. Jadi kemungkinan antara kelima opsi yang tersedia di soal, jadi 4 opsi itu merupakan yang HOTS ya teman-teman. Jadi mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan 1 opsi itu masuk ke LOTS. Nah, kita tinggal bandingkan saja dengan tabel KKU ya teman-teman. KKU yang disediakan di opsi ini jadi menjelaskan, menguji, membuktikan, membandingkan, dan memprediksi. Nah, karena sering banget keluar, kita sampai hafal ya teman-teman. Kalau membandingkan itu ada di C2 dan juga C5 teman-teman. Jadi kalau masih ada C1, C2, C3 yang lainnya yang masuk ke LOTS, kita jangan memilih membandingkan, karena mungkin membandingkan di situ adalah membandingkan yang di C5. Jadi kita lihat KKU-nya saja. Jadi kalau menjelaskan itu masuk kepada C2 teman-teman. Jadi tidak membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kita lihat tadi opsinya menguji, membuktikan, dan memprediksi. Jadi menguji itu ada di C4, yaitu menganalisis. Lalu di situ ada memprediksi ada di C5, dan
membuktikan itu juga ada di C5 ya teman-teman, menganalisis. Nah dari sini ini membandingkan ya teman-teman, ada di dua tempat. Karena membandingkan bisa keduanya, maka kita letakkan di C5 saja ya teman-teman. Jadi yang bukan merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah yang menjelaskan. Nah kalau kalian tidak hafal ini, kalian bisa mengira-ngira ya teman-teman, kira-kira dari kelima opsi yang tersedia mana sih yang paling sederhana yang bisa dilakukan siswa ya teman-teman. Jadi kan kalau hanya menjelaskan pengertian habitat menurut pandangan ahli kan itu mungkin sudah disediakan, namun siswa bisa menjelaskannya kembali seperti itu ya teman-teman. Dan itu tidak membutuhkan pemikiran tingkat tinggi ya teman-teman, hanya sederhana saja seperti itu. Berbeda dengan opsi lainnya yaitu menguji beberapa jenis air limbah. Jadi di situ harus dilakukan pengujian seperti itu, dan itu tidak sederhana kegiatannya dan memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan juga membuktikan adanya atom karbon, lalu membandingkan hasil pengamatan cuaca ini melalui dua hal sekaligus ya teman-teman, jadi melalui alat manual dan juga aplikasi. Juga memprediksi dampak positif dari memakai produk dalam negeri. Jadi mereka masih berpikir ya teman-teman, memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi di sini yang bukan adalah yang A karena ini masuk kepada yang lots. Soal nomor 6. Secara metodologis, pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu ilmu merupakan pengembangan salah satu dari 5 tradisi social studies, yakni transmisi kewarganegaraan yang memiliki paradigma sistemik. Di dalamnya terdapat 3 domain, yakni kecuali. Nah, di sini ini karena kewarganegaraan ya teman-teman, jadi ini mungkin bisa masuk ke teknis PKN seperti itu, jadi soal pedagogik PKN, atau bahkan ini bisa masuk ke PGSD juga ya teman-teman, karena kalau di PGSD itu kan juga ada PKN-nya. Nah, di sini jawabannya adalah yang D, kecuali ya teman-teman. Jadi kalau yang 3 itu ada. Ini dia sudah saya cek ya teman-teman. Kalian kalau ingin melihat juga modulnya, silakan linknya ada di deskripsi video ya teman-teman. Jadi secara metodologis di situ sesuai yang diilustrasikan soal. Jadi ada 3 domain saja ya teman-teman. Jadi ada akademis, kurikuler, dan sosiokultural. Jadi yang tidak ada itu adalah yang politis teman-teman. Soal nomor 7. Pembelajaran dari rumah secara luring atau luar jaringan merupakan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa tanpa menggunakan jaringan internet. Pada masa pandemi COVID-19, pembelajaran luring misalnya peserta didik bisa memanfaatkan media TVRI untuk melakukan proses pembelajaran, di mana di siaran TVRI tersebut sudah disiapkan materi belajar khusus untuk siswa. Adalah contoh kegiatan apa? Seperti itu maksudnya soal nomor 7 ini ya teman-teman. Jadi di sini kan sudah dijelaskan bahwa itu luring ya teman-teman. Kalau luring itu luar jaringan, berarti tidak membutuhkan atau tidak menggunakan koneksi internet atau jaringan internet. Nah, jadi yang daring-daring kita eliminasi dahulu teman-teman, karena kalau daring itu kan dalam jaringan, yaitu kita membutuhkan koneksi internet. Nah, antara asinkron dengan sinkron ini masuk yang mana sih? Nah, ini dia saya bahas dulu ya teman-teman. Seperti yang saya bahas tadi, kalau luring itu tidak menggunakan sarana internet. Kalau daring itu karena dalam jaringan, jadi butuh koneksi internet. Nah, kalau sinkronus itu gampangnya kita bertatap muka ya teman-teman. Bisa dilakukan pada saat yang bersamaan, jadi pada waktu yang bersamaan, misalnya menggunakan teknologi telekonferensi seperti itu. Jadi melakukan tatap muka seperti itu ya teman-teman, dan itu harus bersamaan. Jadi tatap mukanya antara guru dan siswa seperti itu. Nah, kalau yang asinkronus itu kebalikan dari sinkronus teman-teman. Jadi kita tidak melakukan tatap muka apapun. Jadi di situ gurunya bisa menyiapkan materi terlebih dahulu. Karena interaksi itu tidak harus dalam satu waktu yang sama, jadi tidak harus bersamaan, tidak sama seperti yang sinkronus. Nah, misalnya apa sih? Misalnya menggunakan forum diskusi, forum di situ ya teman-teman. Jadi kan seiring berjalannya waktu bisa menanggapi, tidak harus saat itu juga seperti itu. Bisa juga dengan belajar mandiri dan penugasan. Jadi gampangnya itu kalau sinkronus bertatap muka karena memang dilakukan pada saat yang bersamaan, namun kalau yang asinkronus itu kita tidak tatap muka karena memang itu tidak harus dalam waktu yang sama ya teman-teman. Jadi tidak melakukan interaksi apapun seperti itu di waktu yang sama. Jadi kita tidak melakukan tatap muka. Gampangnya seperti itu. Nah, kembali ke soal nomor 7. Di sini kan tadi sudah pasti luring ya teman-teman. Nah, kira-kira kalau misalnya
siswa itu diminta untuk menonton TVRI seperti itu, di mana sudah disiarkan materi belajar khusus untuk siswa, maka itu kira-kira masuk asinkron atau sinkron. Nah, itu melakukan tatap muka dengan guru tidak seperti itu, antara peserta didik dan gurunya. Jadi kan tidak melakukan tatap muka ya teman-teman, dan tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan seperti itu. Jadi siswa bisa melakukan kegiatannya sendiri secara mandiri masing-masing di rumah, apalagi di sini dalam masa COVID-19 ya teman-teman. Jadi itu masuk kepada luring yang asinkron. Soal nomor 8. Guru Agus ingin memahami kebutuhan belajar murid melalui interaksi dengan para muridnya. Maka apa pembelajaran yang paling tepat digunakan? Nah, ini juga masih mengenai luring, daring, sinkron, dan asinkron ya teman-teman. Kalian kalau ingin paham betul materi ini silakan ikut seri Semangat Guru ya teman-teman. Ini sepertinya soal-soalnya dari sana seperti itu. Jadi bagi kalian yang ingin menguasai soal-soal seperti ini, kalian bisa mengikuti pelatihannya ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal nomor 8 dahulu. Jadi di sini kata kuncinya adalah Pak Agus ini ingin memahami kebutuhan belajar muridnya melalui interaksi ya teman-teman. Jadi kalau melakukan interaksi dengan siswanya itu seharusnya tidak perlu jaringan internet ya teman-teman. Jadi yang daring itu kita eliminasi dahulu. Nah, antara A dan C. Jadi kalau ingin memahami kebutuhan belajarnya itu dengan interaksi dengan para muridnya, kira-kira butuh tatap muka atau tidak tatap muka teman-teman? Nah, kita kan butuh tatap muka ya teman-teman. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang C, karena akan lebih mudah kalau kita tatap muka seperti itu. Soal nomor 9, jenis pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa secara langsung atau tatap maya melalui jaringan internet dengan menggunakan platform misalnya Zoom atau Google Classroom, Google Meet disebut. Nah, di sini kata kuncinya adalah mereka melakukan tatap maya ya teman-teman. Kalau tatap maya itu pasti kita membutuhkan koneksi internet. Di sini juga dijelaskan pembelajarannya itu melalui jaringan internet. Pasti ini masuk kepada daring ya teman-teman. Kalau yang luring itu kita eliminasi dahulu. Nah, kira-kira kalau menggunakan Zoom Meeting, Google Meet, dan lain sebagainya, itu biasanya kita tatap muka atau tidak dengan siswa kita seperti itu. Nah, kalau melakukan tatap muka itu masuk kepada sinkron ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah daring sinkron. Karena kalau asinkron itu tadi kita tidak melakukan tatap muka. Soal nomor 10. Pak Ruslan ingin muridnya belajar mandiri dengan mengenali dan menyelesaikan persoalan di sekitar pasar dekat sekolah mereka. Apa pembelajaran yang tepat untuk Pak Ruslan? Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, kira-kira kalau konteks soalnya seperti ini, kira-kira kita membutuhkan jaringan internet tidak? Kalau tidak, itu kita masuk kepada luring ya teman-teman, karena kalau daring itu kita membutuhkan koneksi internet. Jadi di sini yang daring-daring kita eliminasi terlebih dahulu, karena siswanya itu dituntut untuk mengenali dan menyelesaikan persoalan di sekitar pasar dekat sekolah mereka. Nah, jadi tidak harus menggunakan jaringan internet ya teman-teman. Nah, antara asinkron dengan sinkron ini kira-kira lebih masuk yang mana? Nah, apakah harus bertatap muka pada saat itu juga, pada saat yang bersamaan? Apakah harus mengadakan tatap muka? Tidak ya teman-teman. Jadi kalau seperti ini bisa jadi penugasan kepada siswa ya teman-teman untuk melakukannya secara mandiri, baik mandiri maupun berkelompok. Jadi tidak harus tatap muka dan tidak harus dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Tidak harus saat itu juga seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa masuk kepada penugasan mandiri tadi. Jadi ini masuk kepada luring karena tidak membutuhkan jaringan internet atau luar jaringan, dan yang asinkron ya teman-teman. Jadi tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan atau saat itu juga. Jadi tidak ada tatap muka antara guru dan siswa, bisa dilakukan sebagai penugasan atau kegiatan mandiri. Jadi mungkin nanti bisa disiapkan laporan kegiatannya ya teman-teman untuk diserahkan kepada guru seperti itu. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat, semoga lulus P3K. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.